Pemirsa, kembali bersama Jurnal Siang, dialog kami. Langsung Pak Budi, ini segmen terakhir kita. Ini ada pertanyaan besar. Katakanlah kan banyak ada insurance dan lain-lain. Apalagi yang Pak Timur katakan pekerja menengah ke atas banyak yang menolak karena mereka sudah mengalami insurance yang memberikan fasilitas yang baik gitu. Nah, jika dibandingkan dengan BPJS Kesehatan ini apakah lebih baik atau lebih bagaimana? Ya, sebenarnya baik dan buruk sangat tergantung dari sisi mana. Tetapi dari sisi pertanggungannya, menurut pandangan kami sangat baik ya, karena memang BPJS Kesehatan mampu memberikan pembiayaan untuk kasus-kasus katastrofik yang mahal, seperti operasi jantung, hemodialisa, kemudian juga obat-obatan yang kronis dan lain sebagainya. Ya, beberapa yang tidak ada di insurance katanya bisa ditanggung di BPJS. Ya, betul. Tetapi kalau orang kemudian melihatnya dari pendekatan misalnya kenyamanan, karena biasanya orang membutuhkan pelayanan di kelas VIP seperti itu, atau pelayanan yang langsung ke rumah sakit tanpa harus ke dokter umum praktek swasta, maka orang akan melihat ini sebagai satu yang dipertanyakan, menjadi kendala mereka. Tetapi sebenarnya kalau pertanggungannya sendiri BPJS tidak ada batasan, tidak ada plafon. Orang dirawat inap tidak sampai ada dibatasi beberapa hari. Kemudian biaya pun demikian. Seperti itu, dia sangat bermanfaat. Nah, kalau Pak Timur, dari sisi para pengusaha melihatnya program BPJS Kesehatan ini menguntungkan apa? Sistemnya kami yakin lebih baik. Sistemnya, tapi memang ada beberapa kendala yang masih belum dipenuhi. Misalnya yang paling sensitif itu adalah supply dan demand yang mismatch. Artinya bahwa yang di cover rencananya kan nanti seluruh penduduk, tapi supply-nya kurang. Apakah supply dan distribusi? Vaskes, termasuk tenaga medisnya, distribusi juga belum merata dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam daerah tertentu, bantuan dari teman-teman pemberi kerja, pengusaha, kemudian pemerintah daerah, dan kehadiran negara di dalam satu sistem yang belum mencapai skala ekonomi itu harus hadir. Apakah buat rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Jadi ini yang harus diatur sebenarnya. Teoritis lebih baik. Cuman bedanya dengan private insurance, kalau dulu misalnya ibu ikut asuransi, maka kalau terjadi ekses biaya, itu yang mengandung risiko kan asuransinya. Walaupun preminya nggak cukup, asuransi nanggung. Nah ini nggak, BPJS itu administrator, kalau ada risiko biaya dilempar kepada provider. Karena sistem pembayarannya ada prospektif, dihitung di depan. Jadi kapitasi untuk layanan pertama, layanan keduanya adalah dengan inasi BPJS dipaketkan. Jadi kalau ada, sebenarnya nggak nanggung risiko. Risikonya ada itu kalau iurannya tidak cukup. Karena waktu standar utilisasi dan sebagainya itu nggak pas, atau komposisi penyakitnya nggak pas. Nah, itu memang harus direview setiap 2 tahun kalau nggak salah sesuai dengan peraturan perundungan. Tapi teoritis lebih baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Timur. Pak Timur, kan ini beberapa perusahaan sudah memiliki private insurance sendiri untuk para karyawannya. Nah ini bagaimana kalau jika diwajibkan BPJS Kesehatan, akhirnya para pekerja karyawan ini akan menggunakan asuransi yang mana begitu? Apakah yang satu di stop atau dua-duanya jalan? Ini bagaimana? Ini pasti banyak pertanyaan dari para pekerja juga mengenai hal ini. Maunya pekerja kan jelas tidak mau turun. Dari para pengusaha rencananya seperti apa? Nah, kalau pengusaha, jangan sampai ada double cover atau double cost. Jadi artinya bagaimana memanfaatkan yang benar-benar dimanfaatkan. Jadi kan ada basic jaminan yang ada menurut inasi BPJS dan kapitasi itu adalah top up-nya kalau mau lebih ini, tapi ini dimanfaatkan, jangan sampai ini nggak dimanfaatkan sehingga yang sudah ada ditambahi lagi BPJS. Jadi bisa dikatakan akan dihentikan salah satunya atau dijalankan dua-duanya? Dimanfaatkan, harus dimanfaatkan karena memang ada plus minusnya. Minusnya mungkin fasilitasnya masih kurang ya, tapi plusnya bahwa seperti kata Pak Budi tadi, penyakit-penyakit katastrofik yang umumnya saya tidak tahu, mungkin tidak ada pembatasan lah pasti di asuransi private. Nah, itu yang menutupi kelemahan masing-masing begitu ya. Nah, ini koordinasi antara rumah sakit, koordinasi antara BPJS, koordinasi dengan private insurance itu menjadi lebih penting. Tapi yang paling penting adalah supply set-nya harus dicukupi sesuai dengan rasio yang normal. Baik, terima kasih Pak Budi juga Pak Timur. Mudah-mudahan program ini berguna bagi pekerja, tidak merugikan pengusaha. Komunikasi dengan pemerintah juga lebih baik ya untuk apakah ini sistemnya seperti apa, diperpanjang atau tidak. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan berguna untuk masyarakat banyak. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ya pemirsa, itu adalah dialog jurnal siang kali ini. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.